Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Glow Awesome Kids Christmas Celebration dengan tema Kesukaan Besar. Acara ini dapat diikuti secara online via Zoom di hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 16 hingga 17 pada sore hari. Registrasi gratis melalui link berikut ini. Untuk informasi dan konfirmasi pendaftaran, hubungi kami melalui WhatsApp di 0859 5479 5011. Update informasi terbaru dari kami melalui Instagram glow.awesomekids, Facebook AWK Glow FC, dan YouTube Glow Awesome Kids. Catat waktunya, daftarkan segera, don't miss it and see you there. Hai, Shalom, Awesome Kids. Yes, I am. Yes. Puji Tuhan. Wow. Lihat sekeliling kalian sekarang. Ada lampu-lampu, ada pohon, ada kado-kado. Natal telah tiba. Wow. Nah, nanti jangan lupa ya datang di acara Natal Awesome Kids 2020 secara virtual. Pasti seru. Nah, sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Kita lompat-lompat, nyanyi-nyanyi. Dan tidak ada yang sedih-sedih, tidak ada yang marah-marah. Seperti biasa ya, kita adalah anak-anak Allah. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk hari Natal yang segera akan kami rayakan. Dan kami mau bersorak-sorai karena kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Dan pada pagi hari ini kami memuji-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati adik-adik Awesome Kids, berkati seluruh keluarga kami. Dan kami berdoa pula seperti yang Kau ajarkan di dalam Alkitab. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya memuji Tuhan, lompat-lompat, menari-menari, sukacita, berputar, tepuk tangan. Yang terbaik buat Tuhan. Amin. From my head to my shoulder, on knees to my toes, praise the Lord. Every day with my arms and my ears, my hands and my feet, praise the Lord. Every day when the night falls, I praise the Lord. When my feet walk, I praise the Lord. With a smile on my face, I praise the Lord. Help me, all of me, to praise the Lord. From my head to my shoulder, my knees to my toes, I praise the Lord. Every day with my arms and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord. Every day when the night falls, I praise the Lord. When my feet walk, I praise the Lord. With a smile on my face, I praise the Lord. Help me, all of me, to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. 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 Praise ye the Lord. Hallelujah. 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 Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. From my head to my shoulder, from my knees to my toes, I praise the Lord. Every day with my eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord. Every day, I praise the Lord. Every day, praise the Lord. Every day. Yeay! Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Sekarang saatnya kita menyembah Tuhan. Tetap bangkit berdiri dan arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang baik. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Today a child is born on earth. Today a child is born on earth. Today the glory
the Savior is born. Sing of His love to everyone. Jesus, born on this day, heavenly child in a manger. Jesus, born on this day, He is our Lord and Savior. Today our hearts rejoice in Him. Today the light of His heart fills with our great peace on earth. He's a light, He's a sun, He is grace, born on Christmas Day. He is God, His love, He is grace, born on Christmas Day. He is light, His love, He is love, His grace, born on Christmas Day. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami. Engkau dengan kerendahan hatimu hadir menjadi bayi mungil yang menjadi juru selamat kami. Nah, adik-adik semuanya, itulah kebaikan Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan Yesus hadir, lahir untuk kita semua. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, duduk yang tenang dan fokus, dan tetap bersuka cita. Kak Antes mengucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan, dan salam juga dari kakak-kakak trainers lain. I love you, we love you so much. Jesus love you more and more. Tuhan Yesus memberkati. Awesome kids! Yes I am. Yes I am. Yeay! Apa kabar adik-adik hari ini? Wah, pastinya luar biasa. Yuk, sama-sama katakan awesome, incredible, yes, yes, yes. Wow, you look so happy today. Semuanya terlihat begitu bergembira. Sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa dulu. Yuk kita semuanya berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, ikuti doa yang Kak Ika ucapkan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau dengar cerita firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita memasuki bulan Desember adik-adik. Wah, berarti ini adalah ujung tahun ya. Kira-kira di bulan Desember itu ada apa ya? Ada apa adik-adik? Ih, Natal, iya benar. Di bulan Desember kita selalu merayakan Natal. Wow, Christmas is coming. Ya, nah seperti adik-adik ketahui bahwa Natal itu adalah apa adik-adik? Ya, hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tapi sebelum kita mendengar cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, Kak
Eka mau beritahu satu cerita dulu sebelum itu. Mau dengar adik-adik? Kita dengar ya sama-sama ya. Oke, nah adik-adik kita mau buka Alkitab kita. Ya, yang sudah bisa baca boleh dipegang Alkitabnya dan dibuka. Yang belum bisa membaca, dengarkan baik-baik ya. Nah, kita buka dari kitab Lukas. Kitab Lukas yang pertama dari ayat 5 sampai 25. Yuk sama-sama kita simak. Siapkan hatinya. Yuk duduk yang baik. Semua siapkan telinganya. Dengarkan dengan baik. Kak Ika akan mulai membacakannya untuk adik-adik. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Apakah di sini ada yang bernama Yohanes? Ada adik-adik? Ada ya? Wah, tapi yang Kak Ika mau beritahu ini adalah cerita tentang Yohanes Pembaptis. Siapakah dia? Kita dengar yuk adik-adik. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah adik-adik, Zakaria dan Elisabet itu usianya sudah tua dan mereka belum punya anak. Kasihan ya adik-adik ya. Kita lanjut ya. Nah, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Wah, adik-adik, ada malaikat yang datang dan Zakaria melihatnya. Dia terkejut. Ada malaikat. Adik-adik ya, kalau tiba-tiba ada malaikat datang pasti kaget kan adik-adik? Kaget. Nah, begitu juga dengan Zakaria. Yuk kita lanjutkan. Di ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Wah, malaikat berkata seperti itu kepada Zakaria adik-adik. Wow, bayangkan Zakaria mendengar bahwa dia akan mempunyai anak padahal dia sudah tua. Kita lanjut ya adik-adik, penasaran kan? Kita lanjutkan di ayat yang ke-14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Yang dimaksud adalah kelahiran dari Yohanes. Oke, kita lanjutkan. Ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Maksudnya berbalik seperti apa ya?
Jadi nanti Yohanes ini akan membawa banyak orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Adik-adik, percaya kepada Tuhan. Ya, yuk kita lanjutkan ayat yang ke-17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Wow, dahsyat sekali ini yang akan dilakukan oleh Yohanes. Wow. Yuk kita lanjutkan yuk, Kak Ika juga penasaran. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu. Nih adik-adik, Zakaria berkata sesuatu kepada malaikat. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Wah, ternyata yang datang itu adalah malaikat Gabriel. Sama-sama ikuti Kak Ika, malaikat Gabriel. Yes, ada yang namanya Gabriel di sini. Oke, kita lanjutkan di ayat yang ke-20. Nih, malaikatnya masih berbicara. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Wah, kata malaikat, Zakaria akan menjadi bisu. Adik-adik, bisu itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Bisu itu apa? Tahu nggak? Iya benar, bisu itu tidak bisa berbicara adik-adik. Wah, Zakaria karena dia ragu, masa sih aku kan sudah tua, kok bisa punya anak? Dia meragukan hal tersebut. Malaikat berkata dia akan menjadi bisu. Coba kita lihat. Dia akan menjadi bisu sampai di mana hari semuanya akan terjadi. Wah, berarti bisunya cuma sementara. Yuk kita lihat lagi ya ayat selanjutnya. Ayat 21. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di bait Allah, di bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Adik-adik, pada waktu itu juga dia menjadi bisu, tidak bisa berkata-kata. Wah, luar biasa. Yuk kita lanjutkan. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita yang sudah kita dengar tadi? Kak kasih tahu ya. Yang pertama adalah taatilah perintah Tuhan. Ingat, kenapa kita harus menaati perintah Tuhan? Ingat kan tadi cerita bahwa Zakaria dan Elisabeth, mama dan papa Yohanes, itu mereka adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mereka selalu menuruti perintah Tuhan, sehingga Tuhan memilih mereka untuk menjadi orang tua daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis nantinya akan menjadi orang yang luar biasa
Dia yang akan mempersiapkan jalan, Dia yang akan menyambut Tuhan Yesus, Dia yang akan membaptis Tuhan Yesus nantinya. Wow, Dia akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan Yohanes itu adalah anak dari Zakaria dan Elisabet. Tuhan memilih Zakaria dan Elisabet untuk menjadi orang tua dari Yohanes Pembaptis karena Tuhan tahu Elisabet dan juga Zakaria adalah orang-orang yang benar. Mereka selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Adik-adik, kalau kalian menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, percayalah Tuhan akan memilih kalian. Tuhan akan memberikan tugas-tugas yang luar biasa. Tuhan akan membuat adik-adik selalu naik dan bukan turun. Amin adik-adik. Lakukan perintah Tuhan. Semangat. Nah, yang kedua yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Ingat adik-adik, berdoa dan berharap kepada Tuhan, bukan kepada yang lain-lain. Bukan kepada superhero, bukan kepada Spider-Man, bukan kepada Batman, bukan kepada Superman. No. Tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan karena Dia adalah the real superhero. Dia adalah pahlawan yang sesungguhnya buat adik-adik. Adik-adik, jangan lelah-lelah menunggu jawaban dan pertolongan Tuhan. Adik-adik, saat adik-adik dalam kesulitan, tetap berdoa, tetap berharap. Saat adik-adik mempunyai permintaan, adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Walaupun Tuhan kok lama sekali kok gak dijawab-jawab, jangan pernah berhenti berharap. Selalu berdoa, selalu berharap kepada Tuhan. Seperti Zakaria dan Elisabet, mereka selalu berdoa. Mereka memiliki pengharapan yang luar biasa, sehingga mereka tidak menyangka bahwa di usia mereka yang sudah tua, mereka diberikan anugerah oleh Tuhan Yesus, yaitu melahirkan Yohanes Pembaptis. Wow, luar biasa adik-adik. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik yang saat ini mungkin memiliki suatu keinginan yang sudah lama tapi belum terkabulkan. Tetap berdoa, tetap berharap. Percayalah, jika itu memang yang dibutuhkan adik-adik, Tuhan pasti akan memberikan. Amin adik-adik. Tetap berdoa ya dan berharap pada Tuhan. Ya, itulah tadi dua hal yang bisa kita ambil untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah taatilah perintah Tuhan. Yang kedua adalah tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Percayalah, jika kita sudah melakukan kedua hal ini, itu berarti adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Anak-anak yang dahsyat, hidupnya akan selalu berkemenangan karena adik-adik selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin adik-adik. Amin. Oke, Kak Ika rasa sudah cukup untuk hari ini adik-adik. Nanti kita ketemu minggu depan ya adik-adik ya. Dan jangan lupa adik-adik bahwa nanti minggu depan pada tanggal 12 Desember 2020 2020 ada Natal. Nah adik-adik, siapa yang sudah daftar? Udah daftar belum? Ada yang belum daftar ya? Nah, kalau belum daftar nanti jangan lupa untuk daftar di link yang sudah disebutkan adik-adik. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengikuti acara Natal kita nanti secara virtual. Adik-adik harus mendaftar terlebih dahulu. Adik-adik jangan sampai ketinggalan adik-adik. Soalnya ini sangat-sangat luar biasa. Kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak bisa bertemu, berkumpul di gereja, tapi kita tetap bisa bertemu secara virtual ya adik-adik ya. Wah, jadi jangan lupa untuk mendaftarkan dirinya. Kalau tidak tahu boleh minta bantuan mama atau papa untuk mendaftarkan diri ya adik-adik ya, di link yang sudah diberikan kepada adik-adik. Nah,
kita sudahi untuk hari ini. Kita berdoa. Yuk semuanya ambil sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengar bagaimana kami belajar dari Zakaria dan Elizabeth. Mereka yang selalu taat dan selalu berdoa dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin adik-adik. It's time to say goodbye. Goodbye. Sampai bertemu lagi minggu depan di acara Christmas Celebration of Awesome Kids. Goodbye. God bless you, princess and princesses. See you.